Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 6. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Alun-alun batu yang berantakan, yang tadinya bising, kali ini menjadi sangat sunyi. Dan orang-orang berbaju hitam pun nampak kaget lalu berkata, "Lindong." Setiap orang pun yang mendengar nama ini hatinya pasti bergetar karena mereka mengetahui tentang pertempuran besar yang terjadi tepat setelah memasuki zona inti dari medan perang kuno. Di tempat itu ada pertarungan luar biasa antara kerajaan super yang bernama Kekaisaran Awan Angin dengan kerajaan tingkat rendah. Namun pada akhirnya dimenangkan oleh kerajaan peringkat rendah, dan hal itu membuat kerajaan super awan angin benar-benar musnah. Berita itu pun menyebar luas di zona inti medan perang kuno dan membuat banyak orang menjadi terkejut. Dan semua orang sangat ingat dengan jelas bahwa orang yang berasal dari kerajaan rendah yang telah berani menantang orang-orang dari kerajaan super sampai memusnahkannya itu bernama Lindong. Nama yang hanya menjadi rumor pada akhirnya muncul di hadapan banyak orang. Hal itu membuat sebagian besar orang yang ada di tempat ini menelan ludah mereka. Rasa hormat dan juga ketakutan terpancar dari mata mereka ketika melihat Lindong, karena mereka masih tidak percaya bahwa pemuda yang terlihat biasa-biasa saja itu sebenarnya adalah pemuda yang paling terkenal di zona inti medan perang kuno. Di tempat pertarungan, trio Moling terdiam karena tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Mata mereka melihat pada Lindong yang tiba-tiba muncul di depan pimpinan Kekaisaran Wei Besar. Pada saat ini, pisau yang tajam telah diarahkan oleh Lindong tepat di depan pimpinan Wei Besar dan membuat orang itu tidak berani bergerak. Kejadian ini membuat trio Moling sangat kaget karena dia tidak melihat pergerakan dari Lindong maupun pemimpin dari Wei Besar. Namun tiba-tiba saja Lindong sudah mengacungkan senjata di depan dai pimpinan Wei Besar itu. Menurut yang diketahui oleh trio Moling, Lindong tidak akan bergerak jika lawannya juga tidak bergerak. Trio Moling kemudian memandang satu sama lain lalu berkata, "Lindong, orang itu telah bertambah kuat lagi." Di sisi lain, ekspresi dari para ahli Kekaisaran Wei Besar saat ini juga berubah drastis setelah mereka melihat Lindong telah memegang senjata tajam yang membuat mata mereka menyusut. Pemuda berpakaian hitam terlihat sangat ketakutan yang kemudian berkata, "Lindong, tidak heran jika kau sedikit sombong. Ternyata kau memang memiliki kemampuan." Lindong pun melirik pada trio Moling yang pada saat ini sedang menyerap segel nirwana dari orang-orang yang telah mereka kalahkan. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Kenapa kita tidak melupakan saja masalah ini? Jika kau berkata soal tanggung jawab, sepertinya kelompokmu memang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini." Pria muda dengan baju hitam itu pun tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Mereka telah merebut segel nirwana dari orang Kekaisaran Wei Besarku di hadapan banyak orang. Apa kau pikir masalah ini bisa berakhir damai?" Lindong pun kali ini tersenyum sambil melihat tangan pemuda yang ada di depannya, yang kemudian secara samar-samar melihat cahaya emas berkelap-kelip di sana. Lindong lalu berkata, "Bagaimana kalau kita bertarung? Daya pikat dari segel nirwana surgawimu cukup kuat." Pria muda yang diketahui bahwa namanya adalah Chen Jun, dia pun menjawab perkataan dari Lindong, "Hei Lindong, kamu pasti memiliki nafsu makan yang cukup besar karena kamu berani memiliki niat untuk merebut segel nirwana dariku. Apakah kau tidak takut jika kau tidak bisa menelannya?" Setelah mengatakan hal itu, Chen Jun pun menjentikan jarinya, dan kini belati cahaya hitam segera meluncur ke tenggorokan dari Lindong, dan akhirnya dentang, belati itu pun menghantam sisik hijau yang tiba-tiba muncul di leher Lindong. Dalam sekejap saja, belati cahaya hitam hancur menjadi debu. Chen Jun yang melihat hal ini,
Dia pun sangat kaget karena serangan yang dia luncurkan dapat dihancurkan dengan mudah. Dia pun kini segera mengambil langkah mundur sambil membentuk banyak bayangan. Dan dalam sekejap menjentikan 10 jari yang langsung berubah menjadi banyak belati yang kini telah menyasar titik vital dari Lindong. Lindong hanya bisa tertawa ketika dirinya melihat Chen Jun menyerang dengan cara membabi buta. Yang pada saat ini Lindong segera mengepalkan tangan dan keluarlah cahaya hijau yang telah membentuk perisai cahaya yang tipis. Dan akhirnya tang 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 tang, belati hitam menabrak perisai Lindong seperti air hujan. Dan hal itu langsung hancur menjadi debu. Lindong mulai membentuk segel di tangannya. Kemudian perisai hijau yang tipis berputar dengan sangat cepat. Dan hal itu merubahnya menjadi cahaya hijau yang pada saat ini menembus udara, yang kemudian melesat dengan cepat ke arah Chen Jun. Pergerakan dari perisai Lindong itu seperti kilat, membuat Chen Jun tidak bisa melihatnya. Namun Chen Jun sendiri bisa merasakan bahaya besar sedang mendekat padanya. Hal itu membuat Chen Jun segera mengeluarkan lonceng besar dan langsung berbunyi untuk menghadapi perisai hijau. Lonceng hitam besar yang dikeluarkan oleh Chen Jun itu adalah harta karun jiwa duniawi. Hal itu terus memancarkan gelombang suara yang kuat dan memiliki kekuatan ofensif yang besar. Dan akhirnya, dang! Cahaya hijau pun menembus gelombang suara yang dikeluarkan oleh lonceng hitam besar. Hal itu membuat pohon di bawahnya banyak yang terbelah. Setelah itu, perisai cahaya hijau dari Lindong menabrak lonceng hitam besar dengan sangat keras dan seketika membuatnya menjadi retak. Tidak butuh waktu lama lagi, pada akhirnya, dar! Lonceng hitam besar itu pun hancur lebur. Namun perisai cahaya Lindong masih terus melesat maju menuju Chen Jun. Hal ini membuatnya sangat panik. Dia pun segera meledakkan energi Yuan di tubuhnya dan membentuk segel yang segera berubah menjadi pedang hantu raksasa, yang kini langsung memberikan tebasan pada perisai cahaya hijau. Yang akhirnya, dang! Perisai cahaya pun kini telah berbenturan dengan pedang hantu yang membuatnya bergetar di udara dan kemudian keduanya pun hancur lebur. Chen Jun pun pada saat ini menghindari serpihan dari kehancuran pedang hantu dan juga perisai hijau dengan cara yang sangat menyedihkan. Pertarungan antara Lindong dengan Chen Jun hanya berlangsung beberapa detik, tapi orang-orang sudah tahu siapa yang lebih unggul karena pada saat ini tubuh dari Chen Jun sendiri yang berada di pohon besar terlihat sangat kesakitan. Ekspresi di wajahnya juga sangat jelek. Namun mata Chen Jun masih menatap tajam pada Lindong yang kemudian dia berkata, "Awalnya aku pikir bahwa itu hanyalah sebuah rumor biasa. Namun ternyata rumor itu benar. Karena meskipun Chen Jun telah mendengar bahwa Lindong mengalahkan Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin, tapi di dalam hati Chen Jun sendiri, dia masih merasakan keraguan. Dan setelah mengalami pertarungan sendiri dengan Lindong, Chen Jun pun paham dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lindong pada saat ini. Mengalahkan Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin bukan sesuatu yang mustahil. Banyak orang kini terdiam, terutama orang-orang dari Kekaisaran Wei Besar. Wajah mereka terlihat sangat jelek dan kesombongan mereka pada akhirnya telah menghilang. Yang tersisa pada saat ini hanyalah ketakutan saat mereka melihat Lindong. Lindong pun melihat Chen Jun yang kemudian dia berkata, "Aku sebenarnya terlalu malas untuk berurusan dengan kerajaan supermu jika kau tidak bertindak sombong hari ini, dan seharusnya kamu tidak menindas teman-temanku." Pada saat ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya telah berdiri di belakang Lindong. Mata mereka menatap tajam pada orang-orang Wei Besar, dan kelompok Lindong akan segera melakukan penyerangan jika ada pergerakan sekecil apapun dari Kekaisaran Wei Besar. Orang-orang yang melihat semuanya diam saat mereka merasakan situasi yang sangat tegang.
Setelah mengetahui kekuatan dari kelompok Lindong, tidak ada satupun orang di tempat ini yang berniat untuk arogan. Karena bagaimanapun juga, orang-orang di sini tahu bahwa kekaisaran Wei besar itu kuat. Namun mereka sebenarnya lebih lemah dari kekaisaran awan angin. Dan kelompok Lindong mampu melenyapkan kekaisaran awan angin. Maka hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi Lindong jika dirinya ingin melenyapkan kekaisaran Wei besar. Wajah Chen Jun terlihat muram ketika dia melihat kelompok Lindong yang berada di pohon besar. Dia pun segera menarik energi Yuan di dalam tubuhnya dan kemudian mematikannya. Karena Chen Jun sadar jika dia melanjutkan pertarungan ini, maka dia akan berada di pihak yang kalah. Orang-orang pada saat ini kecewa melihat kerajaan Super Wei besar pada akhirnya menyerah di hadapan kelompok Lindong. Setelah itu, Chen Jun melihat Lindong dan dia tertawa kemudian mengatakan, "Lindong, harus kuakui bahwa kamu memang kuat, tapi kau jangan sombong dulu. Karena orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat di medan perang kuno ini sekarang sedang mencarimu. Aku ingin tahu, apakah kau masih berani arogan di depan mereka?" Setelah mengatakan hal itu, Chen Jun pun memimpin kelompoknya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan di sisi lain, Lindong mengernyitkan dahinya saat dia melihat kepergian dari kelompok Chen Jun. Yang kemudian Lindong pun berkata, 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat. Apa sebenarnya hubungan 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat dengan 4 sekte besar misterius dari aliansi Tianggang yang pada saat itu berada di ruang harta karun kuno? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah itu 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat? Apakah mereka ada hubungannya dengan 4 sekte besar misterius dari aliansi Tianggang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.